Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, alhamdulillah kita duduk lagi mujalasah dalam rangka tafaqquh fiddin. Karena dengan inilah kita akan istiqomah dalam menjalani setiap perintah dan menjauhi larangan, sekaligus menjalankan perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu hingga kematian datang. Penunjang utama kita istiqomah dan penunjang utama kita meraih kebaikan dunia dan akhirat itu tak kala kita terus bermajelis ilmu, duduk bersama orang-orang yang baik, yang memotivasi dalam kebaikan, sekaligus mendapatkan pencerahan ilmu yang bermanfaat dari yang disampaikan di majelis ilmu. Nah, kita lanjutkan kajian Ustadz kita, Ustadz Abu Yaman, di halaman 74 ya Umat ya. Oh iya. Yang ini ya, Kabesyah. Nah, ada pula Kabesyah binti Rafi al-Ansariyah. Kabesyah. Oh, sebelumnya Ummu Aiman ya? Belum. Ini Ummu Haram. Oh iya. Nah, di antara wanita yang juga terjun ke kancah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalannya serta maju berperang bersama Rasulullah adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini namanya Ummahat adalah Barakatu bintu Sa'labah. Barakatu bintu Sa'labah. Dia adalah wanita yang dulu budak ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib. Wanita yang pernah mengasuh beliau. Barokah ini atau Ummu Aiman, dia mengasuh Rasulullah setelah meninggalnya ibundahnya, sampai besar diasuh oleh Ummu Aiman ini. Nah, kemudian setelah itu dibebaskan oleh Rasulullah dari perbudakan setelah meninggalnya suaminya yaitu Ubaid. Maka dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Al-Harisah. Kemudian lahirlah anak dari pernikahan Barokah dan Zaid bin Harisah ini, Usamah bin Zaid ibn Harisah. Dia ikut bergabung dalam perang Uhud, Khaybar, Hunain dan Mu'tah. Dia aktif memberikan andil dengan mengobati orang-orang yang terluka dan memberi minum. Ummu Aiman ini lebih terkenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Jadi seseorang itu terkadang memiliki kunyah, nama dan laqab. Wasman ata wa kunyatan wa laqabah wa akhiran za'in siwahu sahibah. Kunyahnya siapa? Ummu Aiman, karena anaknya adalah Aiman bin Ubaid. Namanya siapa tadi Ummahat? Barokah bin Sa'labah. Ummu Aiman ini meninggal dunia 5 bulan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita tahu bahwa Rasulullah meninggal di bulan apa Ummahat? Rabiul Awal, tanggal 12 tahun ke-11 Hijriah, hari Senin pagi. Hari di mana kaum muslimin merayakan dengan meriahnya atau yang dikenal dengan Maulud Nabi. Maulid Nabi. Padahal itu adalah hari kematian Rasulullah. Nah, 5 bulan setelahnya berarti tepat di bulan Sya'ban ya. Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban. Meninggallah Ummu Aiman ini. Yang dulunya dia adalah budak, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbudakan. Jadi ini adalah warisan ya. Ummu Aiman ini warisan dari bapaknya Abdullah. Jadi budak itu Ummahat diwarisi. Ada pula Kabsyah binti Rafi al-Ansari, ibu Sa'ad bin Mu'ad. Nah, yang berikutnya adalah Kabsyah binti Rafi al-Ansariyah, wanita atau sahabiah yang terdepan dalam membela Islam, yang mana putranya yang bernama Sa'ad bin Mu'ad adalah Sayyidu Al-Aus, pemimpin Qabilah Al-Aus yang ada di Madinah. Pada waktu perang Uhud, dia menghampiri tepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau naik di atas punggung kudanya. Perang Uhud Ummahat terjadi di tahun 3 Hijriah, di mana 2 putra dari Kabsyah ini ikut jihad bersama Rasulullah di perang Uhud. Siapa 2 putranya itu? Yang pertama adalah Sa'ad, yang kedua adalah Amru ibn Mu'ad. Nah, yang syahid, yang terbunuh di perang Uhud adalah Amr bin Mu'ad. Tak kala Kabsyah ini mendengar bahwa Rasulullah kalah di perang Uhud, beliau ini keluar untuk menyatakan apakah Rasulullah masih hidup atau enggak. Ternyata Rasulullah masih selamat meskipun terluka ya, patah gigi taringnya, dan kendaraan yang ditumpangi oleh Rasulullah dibawa atau ditarik oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian berpapasan, ketemu gitu di jalan. Lantas kata Sa'ad bin Mu'ad, ini adalah ibuku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan keberkahan kepada ibunya. Sedangkan Sa'ad bin Mu'ad memegang tali kendalinya. Sa'ad berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, ini adalah ibuku. Sa'ad bin Mu'ad sendiri itu meninggal di perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Tak kala dia terkena panah dan mengalami pendarahan yang lumayan sehingga Rasulullah mengkaitnya, tapi qadarullah Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Inilah yang menyebabkan nanti Kabsyah atau Ummu Sa'ad menangis sejadi-jadinya, dan dia sambil dimandikan menangis. Kemudian suara tangisannya terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tangisan ini disebut dengan naihah atau apa Ummahat? Ratapan. Di dalam Islam ratapan itu terlarang karena ini adalah perkara jahiliyah. Kemudian Rasulullah mengomentari ratapan Ummu Sa'ad ini. Beliau berkata, kullu naiha takdzibu. Seluruh ratapan wanita itu adalah dusta, dosa besar, kecuali ratapan Ummu Sa'ad. Ini yang dibenarkan, dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sedih yang sangat mendalam meninggalnya putra yang dia sayangi, yang membela Islam di Madinah.
Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini Ummahat mau diantar ke Baqi. Nah, si Ummu Sa'ad ini lebih dulu ke sana dan dia turun di dalam lubang kuburan untuk menyambut putranya. Dilarang oleh sahabat yang lain, nggak boleh, biar laki-laki saja yang turun. Tapi kata Rasulullah, biarkan dia. Akhirnya apa? Rasulullah membiarkan, kemudian dia menyambut putranya untuk memasukkannya ke dalam liang lahat. Karena sedihnya yang sangat mendalam, karena kematian Mu'adz ini menyebabkan arsy bergoncang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali tertawa kepada manusia, tertawa karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Yang kata Rasulullah, seluruh pintu-pintu surga terbuka untuk menanti kedatangan sahabat yang mulia ini. Lalu beliau mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Amr bin Mu'adz anaknya, memberikan kabar gembira kepadanya dan kepada keluarganya sebagai orang-orang yang akan memberi kesaksian di surga. Lalu beliau mendoakan bagi keluarganya. Di antara wanita yang lain yang ikut berjuang membela Islam dan jihad fi sabilillah adalah Furai'ah bin Malik dan Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man. Keduanya termasuk wanita yang ikut memberikan baiat, janji setia kepada Nabi pada peristiwa Bai'atur Ridwan atau baiat di bawah pohon Ridwan, terjadi di tahun 6 Hijriah. Tak kala Rasulullah dan para sahabatnya yang jumlahnya 1.400 orang ingin melakukan umroh, tapi tertahan di Hudaybiyah karena orang musyrik tidak membolehkan mereka masuk ke Mekah. Sebatang pohon di Hudaybiyah yang memang diserukan langsung oleh Rasulullah pada saat orang-orang musyrik menghalangi orang-orang mukmin memasuki kota Mekah. Dan Rasulullah sendiri sebelumnya telah mengutus Utsman bin Affan untuk bermusyawarah, melobi orang-orang musyrik agar mereka diizinkan masuk. Namun mereka menahannya dalam waktu yang cukup lama, sehingga ada berita-berita bahwa Utsman telah dibunuh oleh orang-orang musyrik. Ketika itu kaum muslimin mengira Utsman bin Affan telah dikhianati dan dibunuh. Akhirnya mereka bersumpah setia untuk membela Utsman, tapi hal ini tidak terjadi. Allah telah memuliakan Rasulnya dan semua orang-orang yang menghadiri baiat yang penuh barakah ini, sehingga dia memberikan keridoannya yang tanpa keberadaannya akan terputus tali kekerabatan dan tidak akan dapat mencapai harapan-harapan manis. Pada saat itu diturunkan Al-Quran yang terdapat di surah Al-Fat ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sesungguhnya Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan mereka dengan kemenangan dalam waktu yang dekat, yaitu Fathul Mekah. Nah, ini ayat yang mengabarkan bahwa orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Ridwan, di antaranya siapa tadi? Furai'ah bin Malik dan Ummu Hisham. Wanita lain juga yang ikut berjihad adalah Ummu Al-Munzir Salma binti Qais, yang menyaksikan sendiri peristiwa Bai'atur Ridwan dan sempat juga sebelumnya menyaksikan Bai'atul Mu'minah.
Karenanya beliau ini dikenal sebagai mubayyi'atah. Bai'ata ini, wanita yang 2 kali berbaiat. Dan ketika Rasulullah dan kaum muslimin mengepung Bani Quraidah, ini Bani Yahudi, dia ikut bersama mereka dan mendapat kemuliaan jihad fi sabilillah. Wanita lainnya adalah Asma binti Yazid bin Sakan al-Ansariyah. Ini juga sahabiyah minal Madinah. Dia pernah ikut Rasulullah dalam perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi di tahun ke-5 Hijriah, di saat orang-orang musyrik dan sekutu-sekutunya ingin menyerang Madinah. Dan disitulah Salman Al-Farisi mengusulkan agar Madinah dibuatkan paret, agar mereka tidak langsung masuk ke kota menyerang kaum muslimin. Akhirnya usulan Salman ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga mereka berhari-hari membuat paret yang sangat dalam dan sangat lebar. Bersamanya pula dia pergi menuju Hudaybiyah dan menyaksikan Baitur Ridwan, Bai'atur Ridwan, dan pernah juga ikut perang Khaybar, yaitu perang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, karena orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar mengingkari perjanjian. Dengan restu Rasulullah, dia masih tetap terus mencurahkan tenaganya untuk kepentingan Islam dan berbagai permasalahannya sampai Rasulullah wafat. Setelah wafat beliau, wanita ini tidak lantas menghentikan perjuangan membela Islam, tetapi sebaliknya, pada tahun ke-13 Hijriah, dia pergi ke Syam. Untuk apa ini Ummahat? Untuk ikut dalam perang Yarmuk, perang melawan Romawi yang ada di Syam, dan terlibat langsung dalam perang Yarmuk. Para ulama berselisih tentang perang Yarmuk ini, apakah terjadi di tahun ke-13 ataukah di tahun ke-15 Hijriah. Yang jelasnya ini di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, karena di masa kekhilafaan Abu Bakar itu sibuk ngurusin orang yang murtad, sibuk ngurusin memerangi orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat. Dia membantu memberi minum pasukan dan mengurusi mereka yang terluka, memberikan motivasi kepada para mujahidin untuk terus maju pantang menyerah. Perang Yarmuk dikenal sebagai salah satu peperangan yang banyak diikuti oleh kaum wanita yang secara aktif terjun bersama para mujahidin. Karena jumlah pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi enggak sebanding. Lebih banyak jumlahnya pasukan Romawi. Pada saat itu para mujahidin banyak yang mengalami kegoncangan yang sangat parah, sehingga ada sebagian di antara mereka yang mundur karena menyangka akan kalah. Sedang para wanita mujahidah ikut menyerang dan di belakang mereka dengan melontarkan kayu dan batu untuk memberikan semangat agar terus maju dan berdiri tegak. Mengenai hal ini, Ibnu Katsir telah menggambarkan keberanian wanita muslimah serta perannya yang besar dalam peperangan ini melalui ungkapannya. Pada hari itu, para wanita muslimah turut berperang dan mereka berhasil membunuh tentara Romawi yang jumlahnya sangat besar. Mereka juga menggebrak kaum muslimin yang mundur seraya berucap, "Kemana kalian akan pergi? Apakah kalian mengajak kami kepada orang-orang kafir?" Akhirnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa melainkan kembali ke pertempuran.
Sikap wanita muslimah yang cukup berani dan keteguhannya memberi semangat kepada para mujahid, memberikan pengaruh besar pada keteguhan dan ketegaran mereka hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan bagi mereka atas tentara Romawi. Ini luar biasa, perang yang sangat besar karena lawannya begitu besar, 200.000 lebih jumlah pasukan Romawi. Pada hari yang menegangkan itu, seorang pahlawan wanita, Asma binti Yazid, mendapatkan cobaan yang baik, di mana dia memperlihatkan berbagai keberanian dan ketegaran yang belum pernah diperlihatkan oleh pahlawan laki-laki. Dia berani menyusup ke dalam barisan tentara dan berhasil memukul mundur orang-orang musyrik. Mengenai keberaniannya itu, Ibnu Hajar telah menggambarkannya melalui ungkapannya. Ummu Salamah al-Ansariyah, yaitu Yasma binti Yazid binti As-Sakan, telah ikut langsung dalam perang Yarmuk. Pada hari itu dia berhasil membunuh 9 tentara Romawi dengan menggunakan tiang tendanya. Setelah itu dia sempat menjalani hidupnya dalam waktu yang lama, kemudian meninggal dunia. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Ma'rifati Sahabah. Pahlawan wanita yang agung ini menjalani sisa hidupnya di negeri Syam, tempat di mana terjadinya perang Yarmuk. Jadi Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon dan sekitarnya, ini adalah dulunya Syam. Karena dia telah pindah ke negeri itu bersama para sahabat, dia diberikan umur panjang sampai masa Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika ajalnya menjemputnya, dia menyebarkan aroma harum di seluruh tanah Damaskus dengan jasadnya yang suci yang bersemayam di sebuah pemakam Babus Sogir. Sampai saat ini makamnya masih tetap menjadi saksi agung bagi jihad wanita muslimah fisabilillah. Inilah lembaran-lembaran cemerlang dari sejarah wanita muslimah yang telah ditulis oleh mereka dengan kebenaran iman, kesadaran yang dalam, keluasan pengetahuan terhadap misi wanita muslimah dalam kehidupan, serta kewajiban kepada Rabb dan agamanya. Lembaran-lembaran itu hanyalah sebagian kecil dari catatan panjang yang syarat dengan jasa-jasa yang sangat mulia, dan juga berbagai pengorbanan yang jarang ditemui, juga sikap terpuji serta cita-cita mulia yang dilakukan oleh sahabiah-sahabiah ini, dan iman yang sangat mendalam. Tidak diragukan lagi bahwa dewasa ini wanita muslimah yang sadar akan menemukan lembaran-lembaran cemerlang yang mengisahkan perjalanan wanita-wanita muslimah yang mulia sebagai contoh yang patut diteladani, dan lentera yang menyinari serta sampel yang hidup dan berbicara yang selalu berpegang padanya dalam membentuk kepribadian muslim saat ini. Ternyata kita memiliki suri tauladan dalam hal ini yang patut kita contoh, yaitu sahabiah-sahabiah yang ikut andil dalam membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat mereka seperti itu, Mahat? Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tergoyahkan, sehingga mereka rela mengorbankan jiwa, raga, harta dan yang lainnya untuk agama yang mulia ini. Bangga dengan kepribadian yang islami dan agamanya yang benar.
Tidak disaksikan lagi bahwa wanita muslimah yang sadar akan merasa bangga dengan kepribadiannya yang islami dan kedudukannya yang diberikan Islam sejak dini, maka tidak perlu lagi dia mencontoh atau meniru wanita-wanita yang non-muslim. Yaitu sejak sebelum wanita-wanita pada umat-umat yang lain sedikit memperolehnya. Sejak 15 abad yang lalu, Islam telah mendeklarasikan hak-hak wanita secara menyeluruh untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebelum Ibu Kartini menyerukan hak-hak apa? Wanita. Sejak itulah kaum wanita telah menikmati hak-hak asasi manusia sebelum dunia mengenal organisasi HAM, hak asasi manusia. Dan perjanjian hak-hak asasi manusia beberapa abad sebelumnya. Islam lebih dahulu sudah menerapkan hal ini. Kita tahu ummahat bahwa di setiap perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu pada umumnya untuk apa? Laki-laki dan perempuan. Setara, sama dalam hal ini, dalam hal ubudiyah. Tapi ada hal-hal yang mereka tidak bisa melakukannya seperti laki-laki, atau sebaliknya juga laki-laki tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kaum wanita. Allah dan Rasulnya menyamakan yang memang sama dan membedakan yang itu memang harus dibedakan. Pada waktu itu Islam mengumumkan bahwa wanita merupakan mitra dekat orang laki-laki. Karena an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Wanita nanti yang mendukung kepemimpinan kaum laki-laki. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ad-Darimi dan Ahmad, pada saat mana lingkungan sosial di dunia Nasrani masih meragukan kemanusiaan wanita dan karakter jiwanya. Al-Quran menyebutkan hal tersebut. Maka Rabb mereka memperkenankan permohonan mereka seraya berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki ataukah perempuan, karena sebagian kalian adalah keturunan dari sebagian yang lain. Bahkan ada ayat yang lebih pas lagi menyebutkan hal ini umat, yaitu di surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsah fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sementara mereka mendasarinya dengan keimanan, maka kami berikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana telah membaiat orang laki-laki, Rasulullah juga membaiat kaum wanita. Hukum berbaiat ini apa ummahat? Wajibkah ataukah sunnah? Maka jawabannya dia fardu kifayah. Jika ada beberapa orang yang sudah mewakili untuk berbaiat kepada pemimpin, maka yang lain gugur kewajibannya. Tidak sebagaimana yang diserukan oleh ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat itu, yang seluruh kelompok menyeru untuk berbaiat kepada imam mereka. Paham? Setiap kelompok ini menyeru kepada imam mereka untuk dibaiat. Siapa yang tidak berbaiat akan mati jahiliyah. Sementara ini adalah pemimpin-pemimpin bayangan, pemimpin palsu. Ketika Abu Bakar al-Baghdadi
pemimpin ISIS yang ada di Suriah mengikrarkan bahwa dia adalah khalifah, maka yang lain goncang, goyah. Kenapa? Karena di dalam hadis ketika ada 2 atau 3 pemimpin, maka salah satunya harus dibunuh. Maka siapa yang harus dibunuh kalau begitu banyak yang mengaku menjadi pemimpin atau khalifah? Serta taat dan patuh. Baiat mereka itu berdiri sendiri dan terpisah dari orang laki-laki. Semua itu merupakan penekanan akan kemerdekaan kepribadian wanita muslimah dan kompetensi untuk memikul tanggung jawab baik dalam hal baiat perjanjian, memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa itu terjadi jauh berabad-abad sebelum adanya pengakuan dunia modern ya. Iya, ini dia ini disambung ya, seharusnya dipisah. Dunia modern terhadap hak wanita untuk mengeluarkan pendapat secara bebas melalui pengajuan pertanyaan maupun pemilihan. Hak asasi manusia sekarang umat kebablasan gitu ya, di mana mereka menyamakan, baik itu dalam hal yang agama kita membedakannya. Seperti apa umat kira-kira? Kepemimpinan, di mana tidak boleh kaum wanita memimpin sebuah daerah, sebuah komunitas di mana laki-laki yang menjadi bawahannya. Atau Rasulullah, la yuflihul qaum, tidak akan beruntung sebuah kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Kalau dalam demokrasi sama, laki-laki perempuan bisa menjadi calon pemimpin. Maka tidak heran di sana ada gubernur, ada bupati dari kalangan kaum Hawa. Dalam hal persaksian, di demokrasi sama umat, laki-laki dan perempuan sama kan? Sementara dalam Islam beda. Laki-laki 2, perempuan 1. Terbalik, laki-laki perempuan 2, laki-laki 1, baru setara. Kita tak kalah nyoblos gitu umat, sama. 1-1. Dalam hal pewarisan itu juga disamakan. Paham? Sementara di dalam Islam dibedakan, 2 laki-laki, 1 perempuan. Di samping itu banyak hak-hak wanita, misalnya kebebasan menggunakan uang dan harta miliknya. Nah, ini juga diatur di dalam Islam bahwa harta istri, harta suami. Nggak ada istilah harta suami, harta istri. Atau sebaliknya, harta istri, harta suami. Paham? Ketika si istri umahat jualan Salome mungkin, si suami tukang pergi ke pasar beli daging buat adonan gitu, si istri nanti yang jualan. Maka di sini si istri harus menggaji si suami, dan nanti hasil gajinya dia untuk nafkah istrinya. Ya kan kayak gitu. Atau sebaliknya sekarang, si suami punya usaha, karyawannya istri, maka si istri harus gaji penghasilan dari perusahaan tersebut, yang dia nanti simpan sendiri, gunakan sendiri. Nggak boleh dicampur baur jadi harta gona gini. Kecuali ada keridoan bersama, tapi jangan ungkit ketika ada masalah. Aku tuh yang membiayai hidupmu dulu di saat engkau bambong.
Tidak memberikan nafkah meskipun dalam keadaan kaya raya. Si suami tetap memberikan nafkah meskipun istrinya kaya raya. Si istri tetap taat kepada suami meskipun dia yang membiayai keluarganya dan suaminya. Karena ketaatan istri terikat selama dia menjadi istri. Bukan karena sekarang posisinya terbalik, istri yang ngasih nafkah, maka dia yang jadi pemimpin. Enggak. Tetap kepemimpinan itu ke suami. Juga persamaannya dengan laki-laki dalam hal kemuliaan, kemanusiaan, pendidikan, bimbingan, pemberlakuan hukum secara umum. Seandainya kami uraikan satu persatu hak-hak yang diberikan Islam kepada wanita dan penghormatan yang dilakukan padanya, niscaya tidak akan pernah cukup untuk dimuat dalam buku ini. Wanita muslimah telah memperoleh kehormatan, hak dan kedudukan yang tertinggi. Telah mewujudkan wanita-wanita barat, di mana Islam sangat memuliakan kaum wanita. Berkenaan dengan ini saya teringat akan ucapan seorang Amerika dalam sebuah ceramah di Amerika Serikat yang disampaikan oleh ulama Suriah, yaitu Syekh Bahjah Bitor, yang menerangkan hak-hak wanita dalam Islam. Wanita Amerika itu tertegun sejenak dan merasa terkejut akan hak-hak dan pemberian yang telah diperoleh wanita muslimah sejak 15 abad yang silam. Wanita itu bertanya kepada Syekh pemberi ceramah, apakah yang Anda terangkan mengenai hak-hak wanita muslimah itu benar atau hanya sebuah propaganda? Ini pertanyaan dari wanita barat tersebut. Jika itu benar, bawalah aku bersamamu untuk hidup beberapa waktu. Kemudian bunuhlah aku. Kesaksian dan ucapan dari wanita barat yang diungkapkan karena rasa kagum dan heran mereka terhadap kedudukan dan kemuliaan wanita muslimah sungguh sangat banyak di dalam agama kita. Apabila wanita muslimah kontemporer yang benar-benar sadar mengetahui semua ini, niscaya akan mengalir penuh rasa bangga terhadap agamanya yang benar, serta akan menambah iman dan keyakinan pada keagungan, kesempurnaan. Dibaca apa ini umat? Manhaj Rabbaniyah yang mencakup segala sesuatu yang dapat membahagiakan manusia. Karena kita tahu bahwa tujuan agama ini lisa'adatil bashar, untuk kebahagiaan umat manusia, tanpa melihat laki-laki atau perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan, cukup baginya mengetahui bahwa apa yang telah direalisasikan Islam dalam memperbaiki posisi wanita sejak 15 abad secara total. Semuanya sudah sempurna dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Suatu hal yang tidak seorang pun dalam sejarah kehidupan ini dapat merealisasikannya, hal itu pada abad ke-20 ini. Cukup baginya mengetahui bahwa revolusi Prancis ketika mendeklarasikan deklarasi hak-hak asasi manusia pada akhir abad ke-20 yang diumumkan dengan tema hak-hak asasi kaum pria. Pada pasal pertama dan deklarasi ini disebutkan, laki-laki dilahirkan dalam keadaan merdeka karena dia tidak boleh dijadikan budak. Ini juga sudah disebutkan dalam agama kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setelah itu ada usaha menambah kata wanita. Namun usaha itu ditolak dan akhirnya pasal pertama dan deklarasi revolusi tersebut tetap pada kata-kata semula, yaitu laki-laki dilahirkan
dalam keadaan merdeka. Tidak ada yang lahir menjadi budak. Karenanya dia tidak boleh dijadikan budak. Setelah 1 abad berlalu, muncullah seorang ilmuwan besar Perancis di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam bukunya yang berjudul Ruh al-Ijtima', Semangat Sosial, dia mengumumkan wanita sama sekali tidak sama dengan laki-laki, kecuali pada masa kemunduran. Kemunduran orang-orang barat. Hal itu dilakukannya sebagai penolakan bagi mereka yang menuntut persamaan wanita dan laki-laki dalam pemilihan umum. Hal seperti itu berlangsung selama sampai datang masa Liga Bangsa-Bangsa. Dalam pemilihan umum kita sama umat laki-laki dan perempuan. Padahal itu permasalahan apa? Persaksian. Dalam agama kita, persaksian itu tidak boleh disamakan. Kalau perempuan harus 2, laki-laki 1. Yaitu setelah Perang Dunia Pertama. Selanjutnya dibentuk Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi orang-orang yang berjuang membela hak-hak asasi wanita tidak berhasil dalam membuat ketetapan yang memuat persamaan wanita. Kalau di Indonesia siapa Umahat yang membawa pemikiran ini? Iya, Kartini ya. Raden Anjeng Kartini. Tahun berapa itu Mat dirayakan itu? Hari apa itu dirayakan? Tanggal berapa? 21 April ya. Umahat ikut merayakan enggak? Tetapi orang-orang yang berjuang membela hak-hak asasi wanita tidak berhasil dalam membuat ketetapan yang memuat persamaan wanita dengan lelaki, kecuali setelah melewati berbagai macam upaya dan juga kesulitan yang amat berat. Karena mereka berbenturan dengan adat dan tradisi yang berbau religius yang menjadi penghalang mereka. Selain mereka juga tidak memiliki teks-teks undang-undang regional maupun nasional yang memberikan penjelasan tentang wanita untuk dijadikan sebagai sarana legal guna menundukkan berbagai rintangan yang menjadi penghalang bagi pembebasan wanita dan berbagai kegagalannya di masa lalu yang sedemikian hebatnya. Pada sisi yang lain, sudah sejak 15 abad yang silam Islam telah membawa nas-nas qot'i. Qot'i itu adalah yakini. Di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang mempersamakan antara laki-laki dan perempuan. Baik dalam hal soal pahala, siksa, tanggung jawab, balasan, ibadah, kemuliaan, kemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Islam sudah membahas ini, ada yang disamakan dan ada yang dibedakan. Adapun yang mereka usung di atas adalah persamaan total. Laki-laki dan perempuan sama dari berbagai sisi. Sementara di dalam Islam tidak. Demikian itulah selain Islam telah menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-hak kemanusiaan, juga menyamakan antara keduanya dalam melakukan kewajiban kemanusiaan. Karena keduanya telah diikat sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi maknanya Umahat adalah makhluk yang memiliki generasi. Paham? Memiliki keturunan yang nanti menjadi pemakmur bumi.
Allah sebutkan hal itu di surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak kala Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah maknanya umahat bukanlah pengganti Allah di muka bumi, tapi apa? Makhluk yang memiliki generasi keturunan, sehingga jadilah dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, menyebar makmur bumi ini dengan manusia yang selalu melakukan perbaikan dan pembangunan di dalamnya. Manusia melakukan perbaikan dan pembangunan, ada juga manusia yang melakukan kerusakan dengan cara penambangan liar gitu, merusak bumi, akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Apakah itu tambang batu bara, tambang nikel dan yang lainnya. Ini adalah kerusakan. Ketika malaikat berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang dia melakukan kerusakan di bumi dan melakukan pertumpahan darah? Kira-kira pertanyaan malaikat ini, dari mana dia ketahui ini? Apakah dia pernah melihat ada manusia yang seperti itu? Ataukah hanya ini kemungkinan? Maka jawabannya kemungkinan. Ada yang begini dan ada yang begitu. Tidak semuanya manusia seperti itu. Ada yang membangun, ada yang merusak, ada yang taat, ada yang bermaksiat. Serta aktif beribadah. Islam telah memberikan tugas khusus bagi keduanya untuk mendirikan masyarakat manusia yang beradab, berpijak pada bimbingan Allah dan bersih. Keduanya berputar saling melengkapi dan bukan saling bertentangan. Masing-masing dari keduanya juga harus menjalankan tugas yang menjadi bidangnya dalam rangka membangun individu keluarga. Dari keluarga nanti umat, lahirlah masyarakat, lahirlah kampung, kemudian terus jadi negara. Dan masyarakat sebagai usaha merealisasikan solidaritas, kepedulian dan saling tolong-menolong antar kedua jenis tersebut. Laki-laki melindungi wanita, wanita mendukung laki-laki dalam hal kepemimpinan, tanpa harus menghalangi satu sama lainnya dalam mengerjakan kewajiban yang diberikan kepadanya. Laki-laki dan wanita sama-sama ada kewajiban, baik kepada Allah, kepada suami, kepada tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Jadi saling mendukung satu sama lain. Suami punya kewajiban juga menafkahi kedua orang tuanya, maka si istri tidak boleh menahan suaminya untuk hal ini. Ketika suaminya dermawan di luar tapi sekek di dalam, dia kedekut pelit di dalam umat, di dalam dikasih tempe, di luar dikasih terakulu, maka dalam hal ini suami mendukung atau melarang umat? Iya bang, aku dukung kamu. Itu menunjukkan kamu dermawan. Seharusnya diberikan usulan agar lebih memperhatikan yang di dalam daripada yang di luar. Sebagaimana Islam, sebagaimana Allah lebih melihat kepada yang di dalam daripada yang di luar. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Akan tetapi Allah melihat hati kalian. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan diperlakukan sama sebagai tuntutan kepentingan umum atas dasar bahwa keduanya akan mendapatkan balasan secara detail atas semua amalannya dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang difirmankan Allah, ini yang kita baca tadi Ummahat. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa berbuat amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu ketenangan hidup. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Suami pemimpin atas keluarganya, istri pemimpin atas rumah tangga suaminya. Dia yang lebih tahu apa yang ada di dalam rumah daripada suami. Akan tetapi setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sebagaimana yang diterangkan dalam petunjuk Nabi yang agung. Wanita muslimah yang benar-benar menyadari petunjuk agamanya dan mengetahui kedudukan tinggi yang diberikan Islam kepadanya sejak 15 abad yang silam, niscaya akan mengetahui bahwa kedudukan wanita pra-Islam di seluruh dunia, di negara-negara yang memeluk agama kuno, khususnya India dan Romawi, dan di abad pertengahan di dunia Kristen serta di negara-negara Arab pra-Islam, benar-benar berada pada kondisi yang sangat buruk. Coba kita perhatikan Ummahat, perbandingan antara musyrik dengan Islam dalam wanita, dalam permasalahan wanita. Ketika wanita haid di dalam Islam, yang tidak boleh dilakukan oleh suaminya apa Ummahat? Hanya berhubungan badan. Masih boleh ngajak dia tidur bareng di kasur, kemudian makan bareng di meja makan. Semua masih bisa dilakukan bersama istrinya yang sedang haid. Beda dengan wanita musyrik, di mana orang musyrik memperlakukan istrinya yang sedang haid itu dimasukin ke dalam kandang Ummahat, dibiarkan di situ nggak mandi, dikasih makan kayak ayam, nanti selesai haid baru boleh keluar. Paham? Ini perlakuan orang-orang musyrik terhadap istri-istri mereka yang sedang haid. Nah, banyak hal yang dimana Islam sangat memuliakan kaum wanita. Jadi kita alhamdulillah lahir dalam kondisi beragama Islam, maka dengan banyaknya pengetahuan tentang Islam membuat kita lebih mensyukuri agama yang Allah pilih untuk kita, agama yang Allah ridhoi. Benar-benar berada pada kondisi yang sangat buruk. Bercermin dari kondisi itu, wanita muslimah akan semakin bertambah kebanggaannya pada kepribadian muslimahnya. Di saat wanita muslimah menutup aurat mereka dengan jilbab, dengan rapatnya gitu, maka mereka tidak perlu merasa malu dengan ucapan-ucapan sinis atau hinaan dari mereka yang suka membuka
auratnya, suka memamerkan auratnya di media sosial, maka ya sudah, kita bangga dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Juga agamanya yang benar. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa agama yang satu-satunya diterima dan diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Adapun yang lainnya adalah agama yang tidak diterima. Jika penganutnya mati dalam keadaan memeluk agama tersebut, maka dia akan mati di atas kekafiran dan tempat kembalinya neraka jahanam. Serta kedudukan kemanusiaan yang sangat tinggi, sedangkan kondisi wanita di tempat berlakunya syariat kuno telah disimpulkan oleh Jawaharlal Nehru, orang India ini, dalam bukunya yang berjudul Iktishafatu Al-Hindi, di mana dia mengatakan kondisi perundang-undangan wanita seperti yang dikatakan oleh Manui tidak diragukan lagi sudah sangat buruk. Mereka semua selalu bersandar pada bapak, suami atau anak laki-laki. Karena seperti yang diketahui bersama bahwa warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal hanya diperuntukkan bagi orang laki-laki saja. Dan ini berlaku juga di Hindu Bali, umat. Di mana di Hindu itu kaum wanita tidak dikasih warisan. Paham? Berkebalikan dengan yang ada di Sumatera Barat, Pariaman ya. Di sana hanya perempuan yang dikasih, laki-laki enggak. Kenapa? Karena laki-lakinya pada merantau, sudah dapat kerjaan. Beda lagi dengan di Sulawesi. Sulawesi sama rata, laki-laki dan perempuan sama bagiannya. Nehru sendiri telah memberikan komentar terhadap hal itu melalui ungkapannya, bagaimanapun kondisinya, keadaan wanita pada masa India kuno lebih baik daripada keadaan mereka di Yunani kuno atau Romawi kuno, atau pada masa Nasrani pertama. Kedudukan wanita di dalam hukum Romawi kuno didasarkan pada tidak adanya pengakuan terhadap hak-hak wanita. Berarti ini meniadakan secara mutlak. Dan terus ditempatkan berada di bawah wasiat. Karena dia wanita, baik yang masih kanak-kanak ataukah yang sudah dewasa, dia selalu berada di bawah wasiat bapak atau suaminya, serta tidak memiliki kebebasan sedikit pun dalam bertindak secara keseluruhan. Dia akan selalu menjadi orang yang mewarisi tanpa pernah menjadi pewaris. Apa bedanya ini umahat antara mewarisi dan pewaris? Kalau mewarisi itu tunggu dikasih, tunggu diwasiati baru dapat. Paham? Kalau menjadi pewaris berarti dia menjadi apa? Menjadi subjek yang akan menerima tanpa diwasiati, tanpa diberi. Nah, di dalam agama Romawi, wanita adalah suatu barang yang selalu ikut laki-laki. Dengan demikian itu, dia telah kehilangan kepribadiannya dan tidak mendapatkan kebebasan bertindak. Hal ini masih bercokol di sebagian besar negara-negara modern yang undang-undangnya mengenai hak-hak wanita masih terpengaruh oleh Romawi. Dan pengaruhnya masih tetap kita rasakan sampai abad ke-20 ini. Sekarang kaum wanita banyak dijadikan apa umat? Sebagai pelaris barang ya. Iya. Yang kadang nggak ada kaitannya dengan barang yang dijual, tapi dia yang promosikan, seperti ban motor mungkin,
ban mobil. Kalau pakaian dalam mungkin ada kaitannya, atau sampo. Ini ban dalam. Karena orang barat tahu bahwa godaan atau fitnah yang paling berat bagi kaum muslimin adalah wanita. Jadi ini yang ditampakkan agar mereka tertarik melihat sekaligus nanti melihat barang produknya. Di dalam agama Romawi, wanita adalah suatu barang yang selalu ikut. Ini sudah tadi. Hal ini dengan mengikuti undang-undang Romawi dan pengaruhnya, kondisi wanita pada masa Nasrani pertama sampai pada puncak keburukannya, seperti yang disampaikan pemimpin India, Jawaharlal Nehru, sehingga sebagian seminar keagamaan meragukan kemanusiaan wanita dan tabiat jiwanya. Lalu diadakan berbagai seminar di Roma guna mengkaji tentang wanita dan jiwanya. Apakah dia menikmati jiwa seperti yang dirasakan oleh orang laki-laki, ataukah jiwanya seperti binatang, misalnya ular, anjing. Bahkan salah satu pertemuan di Roma menetapkan bahwa wanita sama sekali tidak mempunyai jiwa. Berarti seperti barang, dan tidak akan pernah dibangkitkan pada kehidupan yang lain. Ini apa? Reinkarnasi ya umahat ya. Berarti mereka meyakini bahwa reinkarnasi itu hanya untuk kaum laki-laki saja. Sedangkan wanita di Jazirah Arab pada masa sebelum Islam, wanita di tengah-tengah banyak kabilah menjadi objek hinaan dan celaan, di mana wanita dikesampingkan, bahkan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Karena mereka sebagai apa? Umat sebagai pemutus nasab dan pemutus warisan. Tapi anehnya mereka meyakini bahwa malaikat adalah banatullah, putri Allah. Mereka sandarkan sesuatu yang tidak dia senangi, senangi kepada Allah, dan dia mensucikan diri dari hal tersebut. Ini sama dengan orang Nasrani dan orang Yahudi. Mensucikan diri dari kepemilikan anak, tapi mengatakan Allah memiliki anak. Dan anak wanita menjadi aib yang selalu dihindari oleh banyak orang tua dengan cara menguburkannya hidup-hidup pada saat lahir. Dan ini masih nampak umahat di wajah-wajah orang Arab. Kalau melihat anak perempuan, sikap mereka terhadap anak perempuan itu sangat jauh berbeda dengan sikap kepada anak laki-laki. Di Indonesia ada nggak ya seperti itu, Mat? Kayaknya ada di daerah Jawa Barat sana. Tapi bukan KDM ya yang seperti itu. Dalam Islam telah mengupas kondisi yang sangat menyedihkan itu yang dialami oleh kaum wanita di beberapa tempat dalam Al-Quran. Allah telah melukiskan rasa malu dan hina yang hinggap pada diri masyarakat pada waktu itu ketika istri mereka melahirkan anak perempuan. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dan orang-orang banyak dari orang-orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya hidup-hidup ke dalam tanah? Bahkan anak perempuannya umat menyaksikan bapaknya menggali kuburan untuk mengubur dirinya. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Allah juga melukiskan besarnya dosa mengubur anak wanita yang masih suci bersih tanpa dosa di dalam keadaan hidup, mereka kubur hidup-hidup. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya,
Karena dosa apakah dia dibunuh? Sesungguhnya itu merupakan kondisi yang sangat menyedihkan dan sangat menggores rasa kemanusiaan. Khususnya kemanusiaan wanita di negara Arab pra-Islam. Juga di negara-negara berperadaban pada saat itu. Khususnya negara Romawi dan Persia. Ini adalah dua negara adidaya pada masa itu. Serta pada masa Nasrani pertama dan di sebagian besar negara modern yang undang-undangnya mengenai hak asasi masih terpengaruh oleh perundang-undangan Romawi, seperti yang diketahui oleh banyak ahli hukum. Wanita muslimah yang benar-benar sadar akan agamanya pasti mengetahui nikmat agung yang diberikan Allah kepadanya ketika terbitnya matahari yang menyebarkan sinar ke seluruh dunia Arab dan selain Arab. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Nah, sudah dulu sampai sini umat, terlalu banyak kita baca, nanti habis bukunya. Nanti Ustaz Abu Yaman gak dapat kebagian. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.